Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini, masih kuat, masih semangat, masih tetap happy menjalankan puasanya? Tentunya masih happy ya, karena masih awal-awal bulan suci Ramadan. Meskipun dalam keadaan pandemi COVID seperti ini, kita harus tetap semangat nih, terkhusus bagi kaum-kaum muda, kaum-kaum milenial, dan terkhusus lagi untuk semua kaum muslim yang ada di Indonesia. Kita harus tetap sangat menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Oke, kenalin nih, nama aku Egy Nurul Hidayah. Aku adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi psikologi. Kali ini tuh aku akan sharing tentang mata kuliah aku, yaitu tentang psikologi umum 2, yang mana diampu oleh dosen Dr. Irianti Usman. Kali ini tuh kita akan menjelaskan aku akan menjelaskan tentang peran atensi dalam persepsi. Seperti kita tahu gitu ya, kata persepsi itu gitu udah familiar banget, apa sih itu persepsi. Cuma kalau atensi apa sih? Tapi sebenarnya kita tidak sadar kita sudah melakukan kedua hal tersebut tanpa kita sadari. Baik, kita akan kupas habis bersama saya beberapa menit ke depan, akan mengulas tuntas habis tentang apa sih itu atensi, apa sih itu persepsi, beserta contoh-contohnya. Kita akan membahas beberapa, yaitu peran atensi dalam persepsi. Yang pertama, apa sih itu persepsi? Ada yang tahu nggak apa sih itu persepsi? Persepsi itu adalah suatu proses stimulasi yang diindrai oleh kelima panca indera kita dan diinterpretasikan oleh otak sehingga kita menyadari dan mengerti apa sih yang kita indrai itu. Kelima panca indera itu kita udah tahu ya, ada indera pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan integumen atau skin. Terus apa sih maksudnya persepsi ada hubungan sama panca indera? Ya iyalah, ada hubungannya. Kita tuh mempersepsikan itu kan dapat informasi dari luar. Nah, informasi itu masuk ke dalam tubuh, ke dalam otak melalui kelima panca indera kita. Adapun proses-prosesnya yaitu stimuli dari indera. Yang pertama, stimuli dari indera itu berupa penglihatan, warna gitu ya, pendengaran, teriakan-teriakan, ataupun rasa, ataupun penciuman dari bau-bauan. Itu masuk semuanya ke dalam panca indera dan langsung akan terinduksi di dalam tubuh menjadi sinyal-sinyal kimia. Setelah menjadi sinyal-sinyal kimia itu akan masuk ke sistem susunan saraf pusat. Di sistem susunan saraf pusat ini akan menjadi elemen-elemen atau sinyal-sinyal kimia atau cairan-cairan kimia atau cairan listrik gitu ya. Dan akan menjadi sensasi atau channel. Lalu sudah menjadi sensasi atau channel, akan masuklah ke otak. Di otak inilah semua informasi yang kita dapat dari panca indera akan diproses dan akan diakumulasikan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Yang sebelumnya kita sudah menyimpan di memori otak kita, apa sih itu rasa asin, apa sih itu rasa manis, apa sih itu suara, apa sih itu warna kuning, kita udah simpan. Dan dari panca indera yang tadi itu yang paling awal di sini, itu akan masuk ke sini, dan di sini itu akan difiltrasi, disesuaikan dengan apa yang kita sudah punya. Dan disinilah ada yang namanya berbagai macam memori yang pernah ada mengenai apa yang kita lihat dan dengar dan rasa. Jadi akan disesuaikan dalam otak ini. Dan paling akhir yaitu adalah persepsi. Disinilah proses akhir yang dinamakan persepsi. Dari 1, 2, 3, 4, 5 pada akhirnya dengan proses ini itu akan menjadi sebuah persepsi. Oke, dan yang kedua, apa sih atensi? Oke, ada yang namanya itu selective attention. Selective attention itu artinya proses pemilihan, pemfokusan pada satu stimuli dan menghiraukan stimuli yang lain. Maksudnya secara simpelnya adalah pemfokusan pada satu indera, meskipun penggunaan indera secara bersamaan, tapi pemfokus pada satu indera dan indera yang lain dihiraukan. Seperti itu. Itu adalah atensi. Beda banget sama persepsi. Kalau persepsi itu adalah penangkapan prosesnya untuk menjadi satu persepsi. Dan kalau atensi ini adalah proses awal pembuatan persepsi, di mana penggunaan 5 indera ini tapi satu yang difokuskan.
Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke contoh-contoh dari persepsi dan atensi. Yang pertama, contoh persepsi. Seperti kita tahu, persepsi itu adalah suatu pemikiran kita, suatu ingatan kita mengenai suatu benda, mengenai suatu objek, mengenai suatu nada, mengenai suatu bebauan, mengenai suatu rasa. Kita akan mengingat nih, aku pernah makan rasa ini, aku pernah mengalami rasa sakit ini dengan dia, aku pernah nih ke tempat ini waktu dulu, aku pernah nih merasakan hal seperti ini. Itu yang dinamakan dengan persepsi. Satu contoh stimulusnya adalah indera pendengaran. Ada temen aku misalnya bilang cabai, kita langsung ada persepsi nih, cabai itu merah, cabai itu pedes, cabai itu yang suka ada di seblak, cabai itu kayak kamu yang sering nyakitin aku. Itu yang maka persepsi bercabang gitu dari satu stimuli yaitu cabai yang masuk ke indera pendengaran, dan kita akan mempersepsikannya berbagai macam. Itu yang disebut dengan persepsi. Yang kedua, contoh dari atensi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa atensi itu adalah penggunaan 5 indera secara bersamaan, namun satu yang difokuskan dan menghiraukan yang lainnya. Salah satu contohnya adalah kita mengendarai motor untuk mencapai kampus. Oke, indera apa aja yang digunakan? Mungkin semuanya sih overall, tapi tidak semuanya juga sih. Maksudnya lebih dari satu indera yang kita gunakan. Kita menaiki motor untuk nyampe ke kampus. Kita punya tujuan yaitu supaya nggak deadline waktu, kejar dosen nih, tugas belum beres mau nyontek dulu ke temen. Jadi harus punya waktu cepat nih buat sampai ke kampus. Oke, naik motor, tangan, indra skin itu akan berpegang pada stang motor. Indra penciuman, kita akan menghirup udara polusi yang ada di jalan. Indra pendengaran, kita akan mendengarkan klakson-klakson kendaraan lain yang beriringan dengan motor kita. Terus indra penglihatan kita berfokus pada jalan supaya cepat nyampe ke kampus, supaya nggak macet nih lewat sini. Kita pakai indra penglihatan nih supaya tetap fokus dan supaya tidak menabrak-nabrak. Oke, kelima indra itu saling dipakai dalam waktu yang bersamaan untuk mencapai ke kampus. Tapi di mana sih atensinya? Atensinya adalah di indra penglihatan. Kenapa di indra penglihatan? Karena indra penglihatan adalah titik ukur yang paling utama untuk kita sampai ke kampus. Untuk supaya kita fokus ke kampus, untuk supaya kita tahu jalan tikus untuk sampai kampus dengan cepat, untuk supaya tidak macet, supaya deadline kita nyampe. Jadi atensinya di indera penglihatan. Coba bagaimana sih kok bisa tahu itu atensi? Kenapa kita bisa tahu atensi? Karena kita punya tujuan, yaitu sampai ke kampus, dan kita mempunyai atensi untuk memfokuskan mata. Dan secara tidak sadar kita mempunyai atensi tanpa kita bisa sanggah gitu. Meskipun aku sambil dengerin musik di headset gitu, tapi tetap kamu tuh sedang berfokus pada indera penglihatan kamu, yaitu untuk sampai ke kampus. Coba bayangin deh kalau kamu gak punya atensi, kamu lagi naik motor, denger orang tawa-tawa atau jerit-jerit di pinggir jalan, kamu diam dulu, kamu lihat, kamu nyari apa sih yang ketawa-ketawa, siapa sih, diam lagi. Terus kalau kamu menggunakan juga indera yang lain, memfokuskan juga indera yang lain gitu, kalau kita gerah nih di jalan, diam dulu deh, ngasok dulu, minum dulu. Kapan mau sampai ke kampus? Terus kita lapar, butuh minum, indera pengecapan nih. Duduk dulu deh, haus dulu, minum dulu. Kapan mau sampai ke kampusnya gitu? Dan itu akan semakin kita rancu, gak akan ada kefokusan untuk mencapai suatu tujuan. Makanya manusia bisa fokus, manusia punya tujuan, manusia punya schedule. Itu tuh karena kita punya atensi secara tidak sadar, punya atensi. Kita nggak bisa saya nyobainnya nggak pakai atensi, kita nggak akan bisa seperti itu. Itulah hebatnya pembeda antara manusia dengan hewan. Hewan itu tidak bisa menggunakan atensi. Itulah yang makanya kenapa manusia itu complicated, manusia itu makhluk yang paling sempurna di mata Allah. Ya karena selain punya akal, manusia juga
mempunyai berbagai macam sel-sel dalam otak, sel-sel dalam tubuh untuk menyesuaikan apa sih yang harus kita gunakan saat ini dengan rangsangan seperti ini. Jadi akan tepat gitu. Tuh proses penangkapan indranya. Kalau persepsi itu adalah proses akhir dari atensi. Apa sih keuntungannya mempunyai atensi dan persepsi? Yang pertama, kita akan mempunyai jiwa sosial yang tinggi karena kita hidup bersosial ya. Kenapa sih berhubungan dengan jiwa sosial? Contoh, tetangga kita rumahnya udah 3 hari gelap, gak kelihatan orangnya, gak pernah bersosialisasi udah lama, padahal dia sering banget sosialisasi, cuman udah 3 hari ke belakang dia gak tahu kemana. Kita orang normal mempunyai persepsi, kemana ya orang itu, apakah orang itu mudik, apakah orang itu belum bayar listrik atau orang itu sedang keluar rumah, atau orang itu lagi sakit gitu. Bisa, nah itu persepsi. Stimulusnya adalah melihat rumah yang gelap, tetangga kita rumahnya gelap, dan kita punya persepsi kemana, itulah persepsinya. Sekarang atensinya adalah pemfokusan kita adalah pada satu indera. Indera adalah indera penglihatan, yang melihat lampunya itu mati. Maka dari indera penglihatan, atensi kita penglihatan, rumahnya kok gelap ya, kemana ya, rancu jadinya. Nah itulah kenapa kita adanya jiwa-jiwa sosial, kita saling tetangga kita jadi saling khawatir meskipun orang lain. Dan yang kedua adalah berpikiran secara kritis, seperti yang contoh kasus barusan, kita berpikir kritis nih, kemana ya orang itu, terus takutnya gimana, aduh gimana ya. Nah itu berpikir kritis tuh, berpikir berpikir rancu meskipun kita nggak tahu kebenarannya. Nah itu berpikir kritis. Terus selanjutnya selain yang pertama berjiwa sosial, yang kedua berpikir kritis, dan yang ketiga adalah pembeda untuk berfokus pada satu hal. Sharing kita kali ini, sangatlah penting penggunaan persepsi dengan baik, apalagi di kaum milenial seperti kita. Gunakanlah persepsi dengan baik, hal-hal positif. Gunakanlah persepsi kita untuk hal-hal yang menunjang pembelajaran kita. Apalagi kita sebagai seorang psikolog, buatlah persepsi sebanyak mungkin, buatlah pengalaman-pengalaman seindah mungkin, sebanyak mungkin hal-hal yang kita tahu, untuk survive kita menelaah masalah-masalah klien kita nantinya. Berpikirlah selalu positif, gunakan panca indera Anda dengan baik, dan rawatlah panca indera dengan baik untuk mengoptimalkan persepsian Anda dengan baik. Pesan dari saya adalah semangat terus untuk kita belajar di pandemi COVID sekarang ini, dan jangan lupa tetap sholat, tetap beribadah, tetap puasa, tetap bersyukur, tetap berdoa untuk menunjang proses-proses mental yang ada dalam tubuh kita untuk kesehatan lahiriah dan batinnya. Jangan berfokus deh pada satu, kita jaga kesehatan, jangan cuci tangan dengan cara social distancing. Kita jangan hanya berfokus ke sana, tapi berfokuslah pada kesehatan mental Anda, karena mental Anda lah yang akan mengkoordinasi tubuh Anda untuk melakukan suatu hal. Jadi rubahlah pola hidup Anda dan rubahlah pola pikir Anda menjadi positive thinking. Persepsi Anda menentukan tingkah laku Anda. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, dan semoga Miss Yanti juga senang sih lihat video aku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.